Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbicara berkaitan dengan topik himpunan. Himpunan itu apa? Mari kita lihat bersama-sama. Himpunan itu adalah kumpulan objek. Kumpulan atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Objek yang didefinisikan adalah objek yang dapat ditentukan dengan pasti, termasuk dalam himpunan yang dimaksudkan atau tidak. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Kalau objek itu tidak didefinisikan dengan jelas, berarti itu bukan himpunan. Coba kita lihat bersama contohnya. Himpunan wanita cantik. Himpunan ini sangat relatif. Kenapa? Karena kata cantik itu relatif ya. Menurut saya mungkin cantik, tetapi menurut teman-teman mungkin di sini tidak cantik begitu. Sehingga sangat relatif sekali. Nah, objek ini tidak dapat terdefinisikan dengan jelas. Maka ini bukan himpunan. Sedangkan contoh yang lain, himpunan wanita yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita tahu yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Ibu Megawati. Dan ini dapat terdefinisikan. Sehingga ini juga merupakan himpunan. Lalu contoh yang lain yang dapat terdefinisikan dengan jelas, kumpulan atau objek-objek itu adalah himpunan bilangan asli. Kita tahu bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga ini juga merupakan himpunan. Lalu kata lain dari himpunan, kita bisa menggunakan istilah yaitu gugus, kumpulan, kelas, koleksi, ataupun keluarga. Silahkan, ini sama saja begitu ya, maknanya sama. Lalu di dalam himpunan kita juga perlu mengenal yang namanya semesta. Semesta pembicara. Jadi yang menjadi topik dalam pembicaraan itu. Nah, semesta, himpunan semesta itu seperti apa? Misalnya, saya memiliki 2, himpunan A memiliki 2, 3, 5, dan 7. Apa yang menjadi kemungkinan dari himpunan ini? Semesta apa yang mungkin? Dan memuat semua anggota ya di sini ya. Jadi pengertiannya semesta pembicara adalah himpunan yang termuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Jadi memuat semua anggota ini. Kemungkinan apa saja yang bisa menjadi semesta dari anggota 2, 3, 5, dan 7? Oh, ternyata semestanya itu bisa bilangan prima. Kenapa prima dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya bilangan asli. Bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini juga merupakan bagian dari bilangan asli. Lalu bilangan cacah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Artinya ini juga menjadi bagian dalam bilangan cacah. Sehingga semestanya yang memungkinkan bisa bilangan prima, asli, dan juga cacah. Nah, semesta itu dilambangkan dengan S, lalu ada di pojok sebelah kiri. Misalnya ini ada gambar, lalu semestanya yang mana saja? Semestanya ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi semuanya ini masuk ke semesta. Tidak hanya yang ada di luar saja, begitu. Oke, baik. Lalu diagram Venn. Nah, ini tadi namanya diagram Venn ya. Diagram Venn, lalu ini ada semesta dan ini himpunannya, begitu ya. Nah, di sini misalnya diagram Venn-nya 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Lalu semestanya, lalu P-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan dia adalah 5, 6, 7. Nah, semestanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, sampai dengan 9. Nah, diagram Venn-nya adalah bentuknya seperti ini, begitu ya. Itu. Ada huruf S-nya. Lalu simbol himpunan. Kalau kita ingin menulis himpunan, itu ada simbolnya. Ada huruf besar atau huruf kapital, ada huruf kecil alfabet. Kalau huruf besar itu untuk menuliskan simbol dari himpunannya. Sedangkan elemen atau anggotanya, himpunannya ditulis dalam huruf kecil. Jadi kalau kita tuliskan contohnya, G sama dengan himpunan huruf dalam bahasa Latin. Huruf hidup, misalnya begitu. G ini adalah simbol dari himpunannya dan anggotanya adalah A, I, U, E, O. Begitu. Nah, kalau untuk menyatakan anggota himpunan itu seperti huruf E tetapi agak melengkung gitu ya. Kalau dia bukan anggota dari himpunan itu seperti huruf E tetapi dicoret gitu ya. Nah, ini bukan artinya. Misalnya ada anggota A. Apakah betul A bagian dari himpunan A atau elemen? Maaf, ini elemen dari A dibaca A elemen atau anggota dari A. Ternyata betul ya bahwa A adalah anggota dari A begitu. Tetapi kalau ternyata A itu bukan anggota dari A, maka cara bacanya A bukan elemen atau anggota dari B begitu ya. Gitu. Lalu oke, ini ada salah penulisan ya. Oke, jadi di sini bukan anggota dari ini B harusnya begitu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah bagaimana notasi himpunan. Untuk notasi himpunan ada dua cara. Cara daftar atau tabulasi, lalu cara pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan. Cara daftar seperti apa? Kita lihat bersama. Cara daftar itu sering disebut dengan tabulasi. Jadi kita mendaftar atau kita menuliskan anggota-anggota dari himpunan itu. Ya, biasanya kita membuat kurung kurawal ya. Ini contoh kurung kurawal sebelah kiri yang membuka, lalu nanti jangan lupa ditutup. Dan setiap anggota akan terpisahkan oleh koma. Contohnya, ini ada contoh P. P himpunan dari 4 bilangan prima pertama. Apa saja 4 bilangan prima pertama itu? Ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, di sini ini namanya cara daftar. Tabulasi. Kenapa? Karena dibuatnya mendatar. Menulis anggota-anggotanya, lalu ada pemisahnya yaitu tanda koma. Dan ditutup dengan kurung kurawal. Ini ada buka dan tutup. Nah, inilah cara tabulasi, yaitu daftar. Lalu notasi. Notasi adalah himpunan yang dinotasikan dengan huruf besar ya. Tadi sudah ya, simbolnya huruf besar, lalu elemennya huruf kecil,
lalu di sini ada kurung kurawal. Nah, cara penulisannya itu jangan lupa tidak 2 kali. Kalau B-nya ada 2 ya berarti 1 saja. B sini sudah mewakili gitu. 1A, B, 1A, 8 dan B di sini ya. Begitupun ketika kita menuliskan secara daftar itu ya, mendatar di sini ya, daftar. Artinya ini juga mendatar dan daftar begitu ya. Ke kanan begitu ya. Bunga, sapi, kambing, sapi, kerbau, sapi, tumbuhan. Nah, sapinya itu tidak 2 kali, harusnya hanya 1 kali seperti yang di atas. Bunga, kambing, sapi, kerbau, tumbuhan. Misalnya begitu. Jadi kita dapat simpulkan untuk menyatakan suatu himpunan, kita bisa dengan kata-kata. Seperti tadi ya, dengan notasi pembentukan himpunan, atau kita bisa mendaftar anggotanya apa saja. Ini ya. Baik. Lalu simbol dan anggota himpunan. Kita tahu bahwa simbol dari anggota himpunan adalah tadi sudah seperti huruf E begitu ya, tetapi agak melengkung. Kalau bukan merupakan anggota ya nanti tinggal dicoret. Jadi seperti huruf E diberi coret. Nah, untuk anggota itu suatu himpunan dinyatakan dengan huruf M. Jadi anggotanya banyaknya ada M. Misalnya ada himpunan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga N di sini banyak anggota dari himpunan A itu sama dengan 6. Lalu dalam suatu himpunan bisa terjadi satu saja anggotanya. Contohnya apa teman-teman? Himpunan semua nama hari yang diawali dengan huruf K. Itu kan hanya ada hari Kamis saja begitu ya. Sehingga ini adalah himpunan yang hanya memiliki 1 anggota saja. Lalu himpunan kosong. Himpunan kosong itu artinya himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi kalau kita tuliskan simbolnya itu kurung kurawal tapi kosong. Ini tidak ada anggotanya. Atau seperti bulatan di sini, seperti kalau dicoret begitu boleh. Contohnya apa? Himpunan kosong. Contohnya adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Itu adalah himpunan kosong. Karena tidak ada bilangan asli yang 0, yang negatif 1 tidak ada. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh yang lain adalah X di mana E kuadrat sama dengan 4. X adalah bilangan ganjil. Tidak akan mungkin di sini ganjil ya, karena di sini E kuadrat sama dengan 4. Begitu. Ini juga himpunan kosong atau boleh juga himpunan 0. Lalu, ingat teman-teman, tolong dibedakan ya. Kalau teman-teman menemukan seperti ini, kurung kurawal 0, lalu ada juga kurung kurawal himpunan kosong dicoret begini ya. Ini bukan himpunan kosong ya, tetapi ini adalah himpunan yang memiliki 1 anggota. Yang ini artinya apa? Artinya ini memiliki 1 anggota yaitu hanya 0. Sedangkan kurung kurawal yang ini itu memiliki 1 anggota adalah himpunan kosong. Tetapi kalau himpunan kosong sendiri penulisannya adalah kurung kurawal tidak ada angkanya, lalu seperti ini 0 dicoret gitu ya. Oh, dicoret begitu ya. Nah, ini sama saja. Ya, ini sama aja.
Tetapi ini berbeda kalau bentuknya seperti ini, begitu ya. Ini bukan berarti kosong. Yang kosong itu simbolnya yang seperti ini, begitu. Oke, kita lanjutkan. Hubungan dua himpunan. Hubungan dua himpunan itu disebut dengan subset. Jadi kalau A itu himpunan bagian dari B, itu ditulis A bagian dari B. Jadi setiap anggota di A juga anggota di B. Itu namanya himpunan bagian subset. Coba ya kita lihat bersama di sini. 1 dan 5 apakah menjadi bagian dari B? Ada atau tidak? Ada ya, 1 dan 5. Sehingga A itu adalah himpunan bagian dari B, begitu. Cara menulisnya seperti ini ya, teman-teman ya. Lalu himpunan bagian lagi, misalnya ada contoh punya A itu adalah X di mana X bilangan asli. Bilangan asli itu berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak hingga. Sedangkan P ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, ini P ini adalah bilangan prima ya. Karena 2, 3, 5, 7 lalu 11 ini ya dan seterusnya. Nah, kita bisa katakan bahwa P ini adalah bagian dari prima begitu ya. Karena 2, 3, 5, 7 dan seterusnya itu ada di dalam bilangan prima, bilangan asli. Asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau kalau kita punya lagi B adalah X di mana X bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu ada apa saja? Bulat positif, bulat negatif, dan 0 ya. Atau kalau kita sulit mengingat bilangan bulat, kita bisa gunakan garis bilangan. Nah, ternyata A itu adalah bilangan asli, itu bagian dari bilangan bulat. Ternyata bilangan prima itu bagian dari bilangan bulat begitu. Maka A bagian dari B, P bagian dari B juga. Karena B di sini adalah bilangan bulat. Lalu ada istilah improper subset dan ada proper subset. Nah, yang improper itu yang apa? Improper itu adalah himpunan bagian tak sejati. Tak sejati itu apa contohnya? Kalau ada A itu pasti menjadi bagian dari himpunan A begitu. Jadi setiap anggota di A pasti merupakan anggota dari himpunan A. Jadi semua yang menjadi anggota A itu adalah bagian dari himpunan A. Lalu yang kedua, himpunan kosong itu atau himpunan kosong ini ya, juga merupakan himpunan bagian tak sejati. Jadi yang kosong dan semua anggota di A itu adalah himpunan tak sejati. Nah, kalau himpunan yang sejati itu adalah himpunan bagian yang selain dari A dan himpunan kosong. Itu pun jika ada bisa dituliskan begitu ya. Jadi himpunan yang tidak ada di A di situ. Nah, proper subset atau subhimpunan ini dapat juga dinyatakan sebagai berikut ya. A bagian dari B jika A subset dari B dan B tidak sama dengan A. Jadi A itu himpunan dari B tetapi B-nya tidak sama dengan A. Itu ya, tidak sama. Ada setidaknya satu elemen di B yang tidak ada di A. Jadi ada elemen di B yang tidak ada di A begitu. Itu namanya himpunan proper subset begitu. Atau ini A bagian dari B artinya A adalah proper subset dari B. Ya. Lalu catatannya
A bagian dari B dapat dibaca A termuat dalam B, yang sama artinya dengan B termuat di dalam A. Jadi kalau misalnya ditulis tidak termuat, itu seperti huruf ini, C begitu, tetapi dicoret. Kalau dia termuat, itu hurufnya seperti ini. Cara penulisannya boleh seperti ini juga. B termuat di dalam A, begitu ya. Atau A termuat di dalam B, ini sama. Baik, bagaimana dengan jumlah bagian? Jumlah himpunan bagian. Artinya adalah banyaknya atau jumlah semua himpunan bagian. Himpunan bagian itu tidak hanya A, B, C saja. Tetapi ada himpunan kosong, himpunan A, B sendiri, C sendiri, A sendiri, lalu AB sendiri, AC sendiri, BC sendiri, ABC sendiri. Gitu. Jadi kalau dihitung jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah himpunan bagiannya ada 8. Bagaimana kita mencari jumlahnya? Nah ini ya. Kalau kita punya 3 anggota, ya tentukan anggotanya. 0 anggota ada berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 anggota. Tidak sampai seterusnya ya, saya ralat ya, karena hanya ada sampai 3 begitu ya. Seterusnya itu maksudnya kalau himpunannya Anda lebih dari 3 begitu ya, menyesuaikan. Gitu. Nah, ini ya banyaknya himpunan dan banyaknya himpunan bagian. Anggota dan himpunan bagian itu berbeda ya. Kalau anggota di dalam himpunan ini hanya ada satu, yaitu A. Tapi kalau jumlah atau banyaknya himpunan bagian itu 2 pangkat 1 N. Jadi ada 2. Yaitu apa? Boleh disebutkan? Ya, A dan himpunan kosong ya. Begitu. Lalu kalau ini A dan B itu berarti banyak anggotanya ada 2. Jumlah himpunan bagiannya atau banyaknya himpunan bagian ada 2 pangkat 2 ada 4. Apa saja bisa disebutkan? Himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan A, B ya. Jadi ada 4. Begitupun yang banyak anggotanya 3 tadi. Itu ada 8, kita bisa buat dengan 2 pangkat 3. Sehingga kita perolehkan bahwa di sini untuk suku ke N-nya, untuk ke N-nya berarti banyaknya himpunan bagian 2 pangkat N. Banyaknya anggota itu N. Gitu ya perbedaannya. Lalu kesamaan himpunan. Kesamaan himpunan itu artinya apa? Himpunan yang sama. Jumlahnya sama. A sama dengan B itu namanya himpunan yang sama. Lalu ekuivalen. Ekuivalen itu artinya apa? Kedua himpunan itu berkorespondensi satu-satu. Jadi setiap anggota di A punya pasangan anggota A sama dengan banyaknya anggota di B. Berkorespondensi itu berpasangan satu-satu. Nah, contohnya di sini, ini adalah A dan B ya. Ini A, ini adalah B ya. Nah, ini ya. Misalnya Thomas itu 1, Diki itu korespondensinya dengan 2, Mary 3, begitu ya. Nah, ini menunjukkan jumlahnya atau banyaknya anggota itu sama. Jadi 3 juga 3, itu namanya ekuivalen. Lalu, himpunan yang saling lepas atau saling asli. Himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas atau saling asing jika di antara himpunan itu tidak mempunyai anggota yang sama. Jadi di sini nggak ada kesamaan begitu ya. Jadi tandanya seperti ini. Itu saling lepas. Misalnya A-nya adalah burung, ayam, bebek.
lalu B-nya adalah kucing, anjing, ikan. Nah, ini kan nggak ada yang beririsan gitu ya, atau tidak ada yang sama. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan saling lepas. Lalu himpunan tidak saling lepas, itu artinya apa? Dua himpunan dikatakan saling lepas, berpotongan jika A dan B mempunyai anggota yang sama, tapi masih ada anggota A yang bukan anggota B dan anggota B yang bukan anggota A. Tidak saling lepas itu artinya ada potongannya, begitu ya. Ternyata ada A yang bukan di B dan ada B yang bukan di A. Jadi di sini 1, 2, 2, 3, 5 itu ada di B. Lalu ada B yang bukan anggota A, yaitu 7 dan 11. Begitu ya. Jadi saling lepas. Lalu ada lagi himpunan berhingga tak berhingga. Berhingga itu artinya anggotanya dapat disebutkan. Lalu tak hingga itu adalah banyak anggotanya tak terhingga. Contohnya kalau yang berhingga itu nama-nama hari. Nama-nama hari kan hanya ada 7 ya. Gitu ya. Nama-nama hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya ini ya, kurang minggu begitu ya. Oke, lalu himpunan berhingga. Ini namanya himpunan berhingga. Kalau himpunan tak berhingga itu misalnya sebutkan bilangan-bilangan genap. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah, ini artinya tak berhingga. Lalu operasi-operasi himpunan. Operasi pada himpunan yaitu ada irisan. Irisan artinya apa? Irisan adalah dinotasikan dengan huruf ini, melengkung seperti ini, merupakan himpunan dari semua elemen yang baik dalam A maupun B. Jadi yang ada baik ada di dalam A maupun ada di dalam B. Nah, itu namanya irisan lagi ya, seperti berpotongan. Nah, gambarnya ini ya. Gitu. Lalu kalau gabungan itu adalah himpunan dari semua elemen yang ada dalam A dan B digabungkan. Nah, gabungannya menjadi A dan B semuanya diarsir begitu ya. Nah, ini adalah contoh gabungan. Berikutnya adalah komplement. Komplement itu artinya adalah himpunan A. Komplement dari A adalah himpunan dari elemen-elemen yang tidak termasuk di A. Jadi lawan tidak ada di A, yaitu bagian dari semesta dan bukan A. Makanya penulisannya seperti ini. Ada yang memberi huruf C, ada yang seperti huruf absen. Dan ada yang seperti ini juga, begitu ya. Nah ini ya, misalnya begitu. Nah ini, jadi yang enggak ada di A, begitu ya. Misalnya A adalah himpunan bilangan genap, maka A komplemennya adalah 1, 3, 5 begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kan ada di bagian dari ini begitu. Nah, itu maaf, ini bukan semestanya ya. Maksudnya ini adalah himpunan bilangan genap. Maka komplemennya yang tidak genap itu berarti 1, 3, 5. Berarti semestanya bisa apa ini? Semestanya adalah, kalau begitu semestanya adalah himpunan bilangan ini ya, bisa bilangan asli ya, bisa mulai bilangan asli ya, karena kan di sini 1, 3, 5 begitu dan seterusnya. Jadi semestanya bisa bilangan asli. Lalu selisih, selisih itu dilambangkan dengan strip begini ya, seperti pengurangan gini ya. Artinya apa? Himpunan dari elemen-elemen yang termasuk A tetapi tidak termasuk di B. Jadi kalau A min B ya hanya A saja begitu ya. Kalau B min A ya hanya B saja.
Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. A min B ya hanya yang diarsir A ini saja. Kalau B min A ya yang ini saja begitu. Yang ini tidak. Karena ini adalah irisan. Lalu yang terakhir perkalian kartesius. Itu dilambangkan dengan simbol huruf kali begini ya. A kali B. Artinya apa? Himpunan pasangan terurut yang komponen pertamanya elemen A dan komponen keduanya elemen B. Sehingga kalau ditulis kita punya A1, 2, 3, B, A, B, maka dikali A dikali B artinya A dipasangkan di sini. A1A, 1B, lalu 2A, 2B, 3A, 3B, begitu. Lalu kalau B kali A, maka yang di depan adalah yang elemennya si B dulu. A1, A2, A3, lalu B1, B2, B3 begitu. Nah, ini anggota himpunannya. Nah, untuk apa namanya? Untuk 1A itu nilainya tidak sama dengan A,1 ya. Jadi mohon ini hati-hati. Lalu A kali B juga tidak sama dengan B kali A. Saya kira cukup ini saja. Semoga bermanfaat.